Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina Sodak dari kelas 12 IPS. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Konferensi Asia Afrika. Latar belakang Konferensi Asia Afrika yaitu Konferensi Asia Afrika didahului oleh Persidangan Bogor pada tahun 1949. Persidangan Bogor merupakan pendahuluan bagi Persidangan Kolombo dan Konferensi Asia Afrika. Persidangan Bogor kedua diadakan pada tanggal 28 sampai 29 Desember 1954. Refleksikan apa yang oleh para penyelenggara dianggap sebagai keengganan kekuatan Barat untuk berkonsultasi dengan mereka mengenai keputusan yang mempengaruhi Asia dalam pengaturan ketegangan Perang Dingin. Keprihatinan mereka atas ketegangan antar Republik Rakyat Tiongkok dan Amerika Serikat. Keinginan mereka untuk meletakkan fondasi yang lebih kuat bagi hubungan perdamaian Tiongkok dengan diri mereka sendiri dan Barat. Penentangan mereka terhadap kolonialisme, khususnya pengaruh Prancis di Afrika Utara dan pemerintahan kolonialnya di Aljazair, dan keinginan Indonesia untuk mempromosikan kasusnya dalam perselisihan dengan Belanda di Nugini Barat atau Irian Barat. Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, menggambarkan dirinya sebagai pemimpin kelompok negara ini, yang kemudian ia gambarkan sebagai NEVOS, Newly Emerging Forces, kekuatan dunia baru. Pada tanggal 4 Desember 1954, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengumumkan bahwa Indonesia telah berhasil mendapatkan masalah Irian Barat yang ditempatkan pada agenda sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1955. Pertanyaan, apakah kebijakan Soviet di Eropa Timur dan Asia Tengah harus dikecam bersama dengan kolonialisme Barat? Sebuah memo dikirimkan oleh bangsa Muslim di bawah imperialisme Soviet menuduh pemerintah Soviet melakukan pembantaian dan deportasi massal di wilayah Muslim. Tetapi hal tersebut tidak pernah diperdebatkan. Sebuah konsensus dicapai di mana kolonialisme dalam semua manifestasinya dikutuk secara implisit, mengkritik Uni Soviet serta Barat. Tiongkok memainkan peran penting dalam konferensi ini dan memperkuat hubungan dengan negara-negara Asia lain. Setelah selamat dari upaya pembunuhan dalam perjalanan menuju konferensi, Perdana Menteri Tiongkok Zhou Enlai menunjukkan sikap yang moderat dan damai yang cenderung untuk menenangkan kekhawatiran beberapa delegasi anti-komunis mengenai niat Tiongkok. Kemudian dalam konferensi tersebut, Zhou Enlai menandatangani artikel tersebut dalam deklarasi yang menyatakan bahwa Tionghoa perantauan memiliki loyalitas utama kepada negara asal mereka, bukan ke Tiongkok. Masalah yang sangat sensitif untuk tuan rumah Indonesia dan beberapa negara peserta lainnya. Lini masa. Pada tanggal 23 Agustus 1953, Perdana Menteri Indonesia Ali Sastro Amijojo di Dewan Perwakilan Rakyat Sementara mengusulkan perlunya kerjasama antara negara-negara di Asia dan Afrika dalam perdamaian dunia. Pada tanggal 25 April sampai 2 Mei 1954 berlangsung Persidangan Kolombo di Sri Lanka. Hadir dalam pertemuan tersebut para pemimpin dari India, Pakistan, Burma atau sekarang Myanmar, dan Indonesia. Dalam konferensi ini, Indonesia memberikan usulan perlu adanya Konferensi Asia Afrika. Pada tanggal 28 sampai 29 Desember 1954, untuk mematangkan gagasan masalah persidangan Asia Afrika, diadakan Persidangan Bogor. Dalam persidangan ini dirumuskan lebih rinci tentang tujuan
persidangan, serta siapa saja yang akan diundang. Pada tanggal 18 sampai 24 April 1955, Konferensi Asia Afrika berlangsung di Gedung Merdeka Bandung. Persidangan ini diresmikan oleh Presiden Soekarno dan diketuai oleh Perdana Menteri Ali Sastro Amijojo. Hasil dari persidangan ini berupa persetujuan yang dikenal dengan Dasar-Sila Bandung, dampak dan peninggalan. Konferensi ini diikuti oleh Konferensi Solidaritas Rakyat Afro-Asia di Kairo pada September 1957 dan Konferensi Beograd 1961 yang mengarah pada pembentukan gerakan non-blok. Pada beberapa tahun kemudian, konflik antara negara-negara yang tidak tergoyahkan mengikis solidaritas yang diekspresikan dalam konferensi ini. Pertemuan kedua 2005. Untuk memperingati 50 tahun sejak pertemuan bersejarah tersebut, para kepala negara-negara Asia dan Afrika telah diundang untuk mengikuti sebuah pertemuan baru di Bandung dan Jakarta antara 19 sampai 24 April 2005. Sebagian dari pertemuan dilaksanakan di Gedung Merdeka, lokasi pertemuan lama pada 50 tahun yang lalu. Pertemuan ketiga 2015. Konferensi Asia Afrika ke-60 dilaksanakan di dua kota yaitu Jakarta pada tanggal 19 sampai 23 April 2015 dan Bandung pada tanggal 24 April 2015 dengan agenda meliputi Asia Afrika Business Summit dan Asia Afrika Carnival. Tema yang dibawa adalah peningkatan kerjasama negara-negara di kawasan selatan, kesejahteraan, serta perdamaian. KTT Asia Afrika 2015 diikuti sebanyak 89 kepala negara atau pemerintahan dari 109 negara di kawasan Asia Afrika, 17 negara pengamat, 20 organisasi internasional, dan 1.426 perwakilan media domestik dan asing. Konferensi Asia Afrika 2015 telah menghasilkan 3 dokumen yaitu Pesan Bandung, Deklarasi Penguatan Kemitraan Strategis Baru di Asia Afrika atau NAASP, dan Deklarasi Kemerdekaan Palestina. Itulah sedikit penjelasan tentang materi Konferensi Asia Afrika dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.